Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai simulasi algoritma penjadwalan pada mata kuliah sistem operasi. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Septian dengan NPM 17. Kemudian ada rekan saya, Muhammad Zaki Priya Maulana dengan NPM 6. Kemudian ada Syarial Rizky dengan NPM 20. Dan yang terakhir ada Dwi Apriliani Putri dengan NPM 42. Untuk algoritma yang akan kami simulasikan ada 4, yaitu yang pertama FCFS, kemudian yang kedua FJS, yang ketiga Priority Scheduling, yang terakhir yaitu Root Robin. Yang pertama ada FCFS yang akan disimulasikan oleh saya sendiri yaitu Dwi Apriliani Putri. Di sini saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan FCFS. FCFS memiliki ketentuan, yaitu setiap proses dieksekusi sesuai dengan urutan kedatangan dan dieksekusi sesuai dengan waktu eksekusi yang dibutuhkan. Pertama, kita lihat waktu tiba terlebih dahulu. P1 waktu tibanya yaitu 0, di mana P1 datang pertama kali dan akan dieksekusi terlebih dahulu. Kita masuk ke Gantt chart. Di Gantt chartnya ini P1 mulai pada pukul 0 dan lama prosesnya yaitu 4. Ternyata di pukul 2 P2 datang. Tetapi karena kita menggunakan penjadwalan FCFS, maka kita harus menyelesaikan P1 terlebih dahulu dan P2 harus mengantri sampai P1 selesai. P1 selesai pada pukul 4. Kemudian kita lanjut ke P2. Tetapi ternyata di P4 ini P3 datang. Sama seperti P2, P3 harus mengantri terlebih dahulu. Kita lanjut mengerjakan P2. P2 mulai pada pukul 4 dan lama prosesnya itu 2. 4 ditambah 2 yaitu 6. Di pukul 6, P4 datang. Sama seperti P2 dan P3, P4 harus mengantri terlebih dahulu. Karena P2 sudah selesai, maka kita lanjut mengerjakan P3. P3 dimulai pada pukul 6 dan lama prosesnya yaitu 1, maka akan selesai pada pukul 7. Kita akan lanjut menghitung P4. P4 dimulai pada pukul 7 dan lama prosesnya yaitu 3. Selesai pada pukul 10. Jika sudah, kita akan masuk ke penghitungan kotak ini. Waktu mulainya P1, waktu mulainya 0, P2, waktu mulainya 4, P3, waktu mulainya 6, P4, waktu mulainya 7. Waktu selesai. P1 waktu selesainya 4, P2 waktu selesainya 6, P3 waktu selesainya 7, P4 waktu selesainya yaitu 10. Kita lanjut menghitung waktu tunggu. Cara menghitung waktu tunggu yaitu waktu mulai dikurang waktu tiba. Waktu mulainya 0, waktu tibanya 0, maka P1 0.
P2-nya waktu mulainya 4, P3-nya 2, berarti 2. P3 waktu mulainya 6, waktu tibanya 4, maka waktu tunggunya yaitu 2. P4 waktu mulainya 7, waktu tibanya 6, maka waktu tunggunya 1. Lama tangkap memiliki rumus waktu selesai dikurang waktu tiba. Waktu selesainya itu 4 di P1 dan waktu tibanya 0, maka lama tangkapnya itu 4. Waktu selesainya 6, waktu tibanya 2, maka waktu selesainya 4, waktu tibanya 2, maka lama tangkapnya itu 4. Di P3, waktu selesainya 7, waktu tibanya 4, maka lama tangkapnya 3. Di P4, waktu selesainya 10, waktu tibanya 6, maka hasilnya 4. Sekarang kita akan menghitung total dari waktu tunggu. Di sini 0 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1, yaitu 5. 5 dibagi dengan jumlah prosesnya, yaitu ada 4. Maka hasil rata-rata dari waktu totalnya itu, waktu tunggunya itu, yaitu 1,25. Kemudian kita akan menghitung total dan rata-rata dari lama tangkap. Total dari lama tangkapnya itu kan 4 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 4, yaitu 15. 15 dibagi prosesnya ada 4. Maka rata-rata dari lama tangkap yaitu 3,75. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua ada FGS yang akan disimulasikan oleh Muhammad Adi Septian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan mengenai algoritma penjadwalan SGF. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu SGF. SGF merupakan sorted job first, atau yang bisa dibilang merupakan salah satu bentuk algoritma penjadwalan yang dipengaruhi oleh burst time dari sebuah proses. Apabila suatu proses memiliki burst time paling sedikit, maka pemrosesan tersebut akan dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kita lihat dari burst time-nya. Jadi mana yang paling singkat, dia yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kita masuk contohnya ini. Prosesnya ada P0, P1, P2, P3. Waktu tibanya ada 0, 1, 3, dan 5. Kemudian ada burst time atau lama prosesnya 3, 5, 2, 1. Nah, kita mulai dulu. P0 datang. P0 datang pada waktu ke 0. Burst time-nya 3, jadi berhenti pada waktu ke-3. Kemudian di tengah-tengah ini P1 datang pada waktu 1. Nah, ketika P0 selesai, P2 datang. Jadi yang nunggu ada 2, P1 dan P2. Nah, yang di sini ciri-ciri dari SGF yaitu dilihat di antara kedua ini mana yang burst time-nya paling dikit. Jadi yang burst time paling dikit maka dia yang akan dikerjakan terlebih dahulu. P1
di antara P1 dan P2, burst time-nya yang paling dikit yaitu P2. Maka P2 terlebih dahulu yang akan dikerjakan. P2 dikerjakan selama 2 waktu. Nah, pada waktu kelima, P3 datang. Jadi yang nunggu P1 dan P3. Nah, pada saat yang bersamaan, P2 juga selesai. Nah, di antara P1 dan P3, mana burst time yang paling sedikit? Yaitu P1. Maka P1 akan didahulukan. Maksud saya P3. Karena P3 1, P1 lama prosesnya 5. Nah, setelah itu yang terakhir yaitu P1 diproses sebanyak 5 satuan waktu. Selesai pada waktu ke-11. Nah, di sini kita akan menghitung start time, waiting time, dan around time. Untuk start time-nya sendiri, P0 dimulai pada waktu ke-0. Sedangkan P1 dimulai pada waktu ke-6. Kemudian P2 dimulai pada waktu ke-3. Dan P3 dimulai pada waktu ke-5. Untuk waiting time-nya sendiri ada rumusnya, yaitu start time dikurangi arrival time, waktu tiba. Nah, kita pakai rumus Excel sama dengan start time dikurangi waktu tiba. Nah, di start time dari P0 yaitu 0, P1 yaitu waiting time dari P0 yaitu 0, P1 yaitu 5, P2 yaitu 0, dan P3 yaitu 0. Untuk turnaround time ada rumusnya juga, yaitu burst time ditambah waiting time. Burst time ditambah waiting time. Nah, waktu tunggu turnaround time dari P0 yaitu 3, turnaround time dari P1 yaitu 10, turnaround time dari P2 yaitu 2, dan turnaround time dari P3 yaitu 1. Nah, kita hitung rata-ratanya menggunakan rumus average. Average dari P0 sampai P3 yaitu 1,25. Kemudian rata-rata around time dari P0 sampai P3 yaitu 4. Nah, itu tadi merupakan jika waktu tibanya berbeda-beda. Lalu bagaimana jika waktu tibanya sama, yaitu 0 semua? Nah, kita hitung. Nah, di sini kita lihat dari burst time. Burst time-nya mana yang paling singkat, mana waktunya yang paling sedikit, yaitu P3. Jadi kita proses terlebih dahulu P3-nya. P3 menghabiskan 1 satuan waktu. Nah, kemudian kita lanjut di antara P0 sampai P2 mana yang paling sedikit burst time-nya, yaitu P2. P2 menghabiskan satuan waktu sebanyak 2. Kemudian antara P0 dan P1 mana burst time-nya yang paling sedikit? Ya, betul, yaitu P0 dengan burst time 3.
Dan yang terakhir yaitu P1 dengan burst time 5. Nah, kalau gini lebih gampang karena nggak ada yang nunggu, jadi langsung diurutkan dari yang terkecil burst time-nya. Untuk start time-nya, waktu mulainya yaitu P0 yaitu pada waktu ketiga, P1 yaitu dimulai pada waktu ke-6, dan P2 dimulai pada waktu ke-1, dan P3 dimulai pada waktu ke-0. Untuk waiting time-nya sendiri yaitu kita pakai rumus yang tadi, start time dikurangi arrival time. Ya, waktu tunggu dari P0 yaitu 3, waktu tunggu dari P1 yaitu 6, waktu tunggu dari P2 yaitu 1, waktu tunggu dari P3 yaitu 0. Untuk turnaround time kita hitung pakai rumus burst time ditambah waiting time. Nah, waktu tunggu dari P0 yaitu 6, waktu tunggu dari P1 yaitu 11, waktu tunggu dari P2 yaitu 3, waktu saya turnaround time dari P0 yaitu 6, turnaround time dari P1 yaitu 11, turnaround time dari P2 yaitu 3, turnaround time dari P3 yaitu 1. Kita hitung rata-ratanya menggunakan rumus average. Nah, rata-rata dari P0 sampai dengan P3 yaitu 2,5. Sedangkan rata-rata turnaround time-nya yaitu 5,25. Nah, itu tadi merupakan simulasi singkat mengenai apa itu SGF. Bila ada kekurangan atau kurang ketidakjelasan dari penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Syahrial Rizky. Lalu yang ketiga ada priority scheduling yang akan disimulasikan oleh Syahrial Rizky. Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Syahrial Rizky dengan NPM 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang priority scheduling. Sebelum masuk ke dalam priority scheduling, ada kalanya kita kenali dulu istilah-istilah di dalamnya. Yang pertama yaitu ada preemptive. Preemptive yaitu algoritma priority scheduling yang dimana di dalamnya memungkinkan proses yang sedang berjalan untuk dihentikan jika terdapat proses baru dengan prioritas yang lebih tinggi. Lalu yang satunya lagi yaitu non-preemptive, yaitu algoritma priority scheduling yang di dalamnya tidak memungkinkan proses yang sedang berjalan untuk dihentikan. Jadi proses yang sedang berjalan akan terus berjalan hingga selesai dieksekusi, meskipun terdapat proses baru dengan prioritas yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada proses arrival time, priority, burst time, CT atau yang saya singkat yaitu composition time, TAT turnaround time, WT, waiting time. Yang pertama arrival time. Arrival time sendiri itu adalah waktu kedatangan suatu proses di dalam CPU. Lalu ada priority dari namanya yaitu prioritas suatu proses. Ada burst time. Burst time adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses untuk dieksekusi. Nah, burst time ini sifatnya atau nilainya itu bisa tetap atau berubah ya. Lalu ada composition time. Composition time yaitu waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses untuk selesai dieksekusi, termasuk waktu menunggu atau waiting time-nya ini ya. Lalu ada turnaround time. Turnaround time yaitu waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses untuk selesai dieksekusi, dari mulai tiba di CPU atau arrival time hingga selesai dieksekusi. Adapun rumus dari turnaround time yaitu composition time ditambah dengan
arrival time. Yaitu kita tuliskan di sini nih. Rumus turnaround time yaitu PT ditambah dengan arrival time. Kita tuliskan ada di sini. Lalu berikutnya ada waiting time, waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses untuk menunggu ready di queue. Dengan rumus composition time dikurangi arrival time, atau juga bisa gini rumusnya, PAT dikurangi dengan burst time ya. Terus saya sini juga ya. Oke, kita tentukan nilai dari arrival time-nya dulu ya teman-teman. Pertama kita anggap P1 dengan arrival time 0. Lalu untuk P2-nya kita bikin dia 3. Lalu ini 5 misalkan, terus yang ini ada 7. Dengan prioritasnya untuk P1 yaitu kita buat misalnya 2. Lalu P2-nya kita buat misal 1, yang ini 3, 4. Ini acak ya. Dengan berskan P1 ini kita buat 7 deh. Lalu P2-nya kita buat 5. P3-nya kita buat 2. Oke, ini 4. Pertama, kita proses di Gantt chart. Nah, pertama, P1 datang dengan arrival time 0. Dia datang ke titik 0. Nah, kita tuliskan di sini kan P1 hadir. Kita kasih warna biru dah. Hadir di jalan. Dia punya berskan 7. Dia harusnya jalan sampai 7 detik. Kita asumsikan ini adalah detik ya guys ya. Oh, senang teman-teman. 1, 2. Setelah ini, di detik ketiga ini ada P2 datang dengan prioritas yang lebih tinggi ya. Dia prioritas 1. Maka karena ini pakai preemptif, jadi proses akan dihentikan lalu akan berjalan P2. Nah, di sini P2 mulai dieksekusi. Kita kasih warna misalnya untuk P2 orange. Jalan 2, 3, 4, 5. Nah, di detik ke 7 ini sebentarnya jalan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia berjalan selama burst time 5. Habis di P2-nya, proses P2-nya, walaupun P3 sebenarnya di detik kelima ini P3 datang, arrival time dia datang ke detik kelima, tapi si P3 memiliki proses 3. Dia akan tidak dijalankan terlebih dahulu karena ini priority scheduling. Kita perhatikan dulu untuk prioritas yang lebih dulu dijalankan hingga selesai. Nah, P2 selesai, kita lanjut lagi P1 dengan P3. P1 memiliki prioritas 2, sedangkan P3 memiliki prioritas 3. Maka otomatis yang dijalankan terlebih dahulu yaitu P1 jalan banyak sampai dia 7 sebanyak 7 ini ya kira-kira. Ini adalah P1. Kita lihat dulu ini P1. Nah, P1 habis. Tinggal kita bandingkan lagi. P3 memiliki prioritas 3, sedangkan P4 masih memiliki prioritas 4 walaupun dia datang ke detik ke-7. Tapi berhubung P3 memiliki prioritas yang lebih tinggi, maka P3 akan dijalankan di sini. Ini P3. Kita kasih warna P3 warna hijau deh. Kita jalanin P3 dengan burst time 2. Dia hanya berjalan cuma 2 detik. Nah, di sini dia habis. Lalu di sini ada P4 berjalan sebanyak 4. Nah, ini ada P4. Terus warna ini satu ini. Ini jalan selama 4 detik. Nah, di sini dia berhenti. Oke, di sini kita dapat menghitung selanjutnya yaitu composition time. Composition time itu waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses untuk selesai dieksekusi, termasuk waktu menunggunya. Untuk P1 selesai di detik ke-12. Kita di sini. 12. Lalu untuk P2 selesai di detik ke-7. Ya, detik ke-8, maaf. Detik ke-8. Lalu untuk P3 dia selesai di detik ke-14.
Lalu untuk selanjutnya P4 dia selesai pada di detik 18. Oke, 18. Turnaround time didapatkan dari CT dikurangi sebenarnya. Ini dikurangi Pak. Salah. Ini saya dari sini salah. CT itu CAT, turnaround time itu didapatkan dari CT dikurangi AT. Lalu saya bisa tulisan dari sini tuh. CT kita kopikan ke bawah. Diperolehlah nilai ini. Lalu untuk waiting time yaitu TAT terlantar dikurangi oleh burst time. Tadi sana nih, TAT dikurangi dengan burst time. Ini diperolehlah nilai berikut. Nah ini hasil dari waiting time-nya. Lalu kita bisa juga menghitung average-nya. Di sini misalnya untuk TAT memiliki diperoleh rata-rata yaitu jumlah dari 12 ditambah 5 ditambah 9 11 dibagi dengan 4. Lalu untuk waiting time sendiri atau AWT, average waiting time, yaitu kita hitung di sini, ya diperoleh nilai 4,75. Oke, mungkin yang selanjutnya kita akan lanjut ke non preemptive. Non preemptive sendiri itu di dalamnya tidak memungkinkan proses yang sedang berjalan untuk dihentikan. Kita lihat nanti untuk perbedaannya. Ini untuk contoh kita ambil reference time yang untuk proses 1, anggap saja ini 0, P2 nya 0. Lalu untuk P35 kita mintanya 7 ya. Dengan prioritasnya kita bikin yang ini 3. Ini misal 1 ya. Jadi kita bikin 2. Oke. Untuk berusahannya mungkin kita ambil 7 lagi lah. 7, lalu yang ini kita beda dengan yang atas. Misal 3. Ini 2. Oke. Kita diketahui nilai arrival time, variety, dan juga besar. Kita mulai kerjakan di gancapnya ini kan, teman-teman. Oke, di sini arrival time P1 dengan P2 sama ya, datang pada detik 0. Tapi kita lihat dulu prioritasnya. Karena P2 memiliki prioritas yang lebih, artinya prioritasnya 1, maka di sini yang dijalankan awal-awal yaitu P2. Kita samain aja warnanya. Dia dijalankan hingga selesai. Karena ini adalah non preemptive yang tidak memungkinkan proses yang sedang berjalan untuk dihentikan. Jadi prosesnya akan dieksekusi hingga selesai. Karena P2 selesai, maka akan lanjut P1 lagi. Kita kasih warna sama kayak tadi. Jalan. Sampai detik ke bentar. Pada detik ke-5 ini P3 datang, tapi dia dengan prioritas yang lebih yaitu prioritas 2. Walaupun dia memiliki prioritas 2, tapi si P1 ini tidak dapat diinterupsi. Kita kasih warna dulu. Nah, di dalam detik ke-5 ini si P3 ini dia masuk dalam HQ atau headquarter. Nah, dia masuk walaupun dia memiliki prioritas, tapi dia tidak dijalankan terlebih dahulu, menunggu untuk proses yang sebelumnya dieksekusi hingga selesai. Kita lanjut lagi hingga burst time dari P1 habis. P1 memiliki burst time 7 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sampai pada 9 ini. Nah, setelah itu P3 baru dijalankan di sini. Dia dengan burst time 2. Kita kasih warna sama. Dengan burst time 2, lalu untuk P4 dia sebenarnya datang pada arrival time yaitu 7 ini. Tapi karena dia prioritasnya 4, maka dia akan dijalankan ke untuk di akhir-akhir. Dia berjalan pada detik ke-12 ini. Kita kasih warna kuning. Sama tadi. Dia dijalankan hingga burst-time-nya memenuhi dengan burst time 4. 1, 2, 3, 4.
Oke, lalu kita akan tentuin waktu composition time, turnaround time, dan juga waiting time-nya. Untuk P1 memperoleh composition time yaitu 10 ya. Kita 10 ini. Ini berarti pada 10. Lalu untuk P2 kita memperoleh dia berarti di sini. Ini adalah detik ketiga. Untuk P3 dia berhenti pada detik ke-12 ini. Lalu untuk P4 dia berhenti pada detik ke-16 ini. Nah, kita hitung turnaround time ini belum time yang tidak diucap. Nah, kita bisa peroleh sengaja CT dikurangi dengan BAT, AT. Ya, kita turun ke bawah. Oke, di sini kita peroleh. Lalu untuk waiting time diperoleh dengan turnaround time dikurangi dengan BT. Turnaround time dikurangi dengan burst time. Oke, kita turun ke bawah. Nah, kita dapat nilai turnaround time dan juga waiting time. Jadi sekarang kita bisa cari untuk average-nya, average dari turnaround time dan juga average waiting time-nya. Dengan 10 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 9 dibagi dengan 4 karena ada 4 proses. Lalu untuk yang selanjutnya average waiting time dengan proses. Nah, 3 ditambah 0 ditambah 5 ditambah 5 dibagi dengan 4 maka hasilnya adalah 3,25. Oke, mungkin sekian dulu dari saya mengenai pembahasan dari priority scheduling, ada preemptive dan non preemptive. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ada Ruth Robin yang akan disimulasikan oleh Rizky Priya Maulana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan menggunakan metode round robin. Round robin merupakan penjadwalan yang bersifat preemptif. Jika ada proses yang sedang berjalan, itu dapat disela dengan proses yang lainnya. Nah, dalam round robin ada yang namanya quantum time, yaitu waktu yang diberikan pada setiap proses untuk melakukan eksekusi. Jika quantum habis, maka eksekusi proses akan beralih pada proses yang lainnya. Nah, yang pertama ini kan P1, ini dimulai dari 0 sampai 4. Nah, ini kan persennya 7, dikurangi kuantum 4, jadi sisanya 3. Kemudian B2, persennya 5, jadi ini bisa 4. Karena kuantumnya 4, jadi bisa 4. Kemudian 5 kurangi 4, sisanya 1. Kemudian untuk P3, persennya 8. P3 bisa 4. 8 dikurangi 4, sisanya 1. Selanjutnya P4, persennya cuma 2. Sedangkan kuantumnya 4, jadi langsung ditulis 2. Mohon maaf, ini di jumlah ya. Ini dari P2 ke P3 ini, dari P1 ke P2 ini 4 tambah 4 8, kemudian ditambah 4 lagi, kemudian dari P2 ini ke P3 ditambah 4 menjadi 12. Selanjutnya untuk P4 persennya cuma 2, sedangkan untuknya 4, jadi ini 12 tambah 2 jadi 14, kemudian ini sisanya 0. Selanjutnya untuk P1 kan sisanya masih 3, sisanya masih 3 sedangkan untuknya 4, jadi langsung ditambah 3 untuk P1 menjadi 17 0. Kemudian untuk P2 nya sisa 1, P2 nya sisa 1, jadi ini 18. Nah, selanjutnya ini 8 dikali 4 sisanya 4. Selanjutnya sisanya untuk P3 sisanya 4. Kemudian kuantumnya kan 4, jadi sisa 4 nya tadi 4 dikurangi 4 jadi sisa 0. Dan ini 18 ditambah 4 menjadi 22. Selanjutnya yaitu
menghitung proses tunggunya. Untuk menghitung proses tunggu yaitu kan ini 4, untuk T1 kan 4, kemudian ditambah dengan 14 untuk T1 nya ini 14 sampai 4, jadi 14 dikurangi 4 ditambah 14 dikurangi 4 dengan 14. Jadi untuk fs waiting time ini menghitung total langkah tunggunya, waktu yang digunakan untuk menunggunya itu tadi. Kemudian untuk T2 ini T2 kan startnya ini 4 dari 4 ke 8 kan 4, kemudian ditambah dan untuk kedua kan yang terakhir ini yang terakhir 17 dikurangi 8 ini tadi ya, sama dengan 13. Selanjutnya untuk ketiga startnya kan 4, kemudian ditambah ketiga ini jadi untuk ketiga ini berarti 18 dikurangi 12 dikurangi 12 ini sama dengan 10. Kemudian untuk keempatnya kan startnya 2, dari 12 ke 14, langsung saja ditulis 2. Kemudian dihitung rata-ratanya, kita total 7 dan 9 dibagi 4 sama dengan 9,75. Selanjutnya yaitu menghitung angka ketiga. Menghitung angka ketiga ini bisa langsung kita lihat untuk yang P1 ini angka ketiga ini merupakan total angka yang dibutuhkan untuk proses itu bisa selesai. Jadi untuk yang P1 ini sampai 17, langsung pilih saja 17. Kemudian untuk P2 yaitu 18 dikurangi dengan 4, 18 dengan 4 sama dengan 14. Kemudian untuk P3 kan ini 22 yang akhir dikurangi dengan 8 ini, jadi yang paling awal tadi, jadi yang paling akhir sampai ke yang paling akhir 22 dikurangi 8 sama dengan 14. Selanjutnya ada P4 ini mulainya dari 12 sampai ke 14, jadi ini totalnya hanya 2. Kemudian kita jumlah keseluruhan menjadi kemudian 47 dibagi dengan total prosesnya ada berapa, kemudian sama dengan 11,0. Nah, sudah bisa lihat rata-ratanya untuk total angka yang diperlukan. Jadi mungkin itu saja untuk pembahasan materi round robin menggunakan metode round robin. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Itu tadi merupakan simulasi yang telah kami praktikan. Manabila ada kesalahan dan ketidakjelasan dalam penjelasan yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.